Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala ya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita udah masuk ke pertemuan yang ketiga ya. Dalam mata kuliah Pegadaian Syariah. Nah, Pegadaian Syariah ya. Oke, mungkin saya untuk menghemat waktu juga sudah 4:30 ya. Mudah-mudahan lancar ya. Nah, ini siapa lagi? Amin, lancar. Amin ya. Pasti lancar. Aduh, ini mental-mental begini ya. Halo, teman-teman. Tes. Iya, Bapak, iya. Iya, Bapak. Screenshot-nya keluar nggak? Screen-nya keluar nggak? Nggak keluar. Aduh, Enggak. iya kan. Enggak, Pak. Enggak doang. Yang keluar wajah Bapak. Ya, muka saya doang ya. Aduh, ini apa sih? Tolong. Bentar. Ini kenapa jadi begini dia? Bentar ya. Ya, sepertinya menolak. Di sini nggak keluar nih. Oh, bisa kelas tadi sih ya. Bentar. Ini terjadi gangguan. Payahnya laptopnya nih. Ya. Buka lagi. Sebentar ya, ini sangat teknis. Nah, ini saya close dulu. Ini keluar lagi. Oke, saya cancel screen. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga sukses. Nah, oke. Sepertinya sudah sukses, tapi nge-freeze. Ya, membeku. Teman-teman, selesai ya? Aduh, gini lagi. Halo? Iya, Pak. This window apa sih? Belum, Pak. Oh, ini Masih lemes loading, banget. Pak. Bentar. Memang terkadang perlu tekanan. Ya. Iya, Pak. Ini lemes banget suaranya nih, Hoiri. Dan yang lainnya kayaknya. Bentar ya. Biasa, Pak. Musim Hmm. hujan. Oh, Iri, belum makan ya? Enggak, Pak. Enggak hujan. Oke, ini mengenai belum keluar ya? Di sini kamera di saya juga belum. Belum, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah keluar, Pak. Ini, Udah, Pak. Pak. Udah ya. Udah. Oke, fungsi pegadaian udah kemarin ya. Cepat hemat. Manfaat pegadaian. Nah, salah. Ini sekarang dia. Ya. Malah ngeblank. Udah keluar lagi? Belum. Iya, ini mati-mati mulu. Ini Baru ada. Ini kamu udah salam teknis. Nah, di sini manfaat pegadaian yaitu
menjaga nasabah agar tidak lalai, ya. Nah, pada pegadaian syariah ini jadi hampir sama dengan pegadaian yang konvensional, hanya saja perbedaannya yang kemarin ya, pada akad dan kontraknya. Lalu memberikan keamanan bagi semua penabung ya atau nasabah dan pemegang deposito bahwa dana tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjamnya ingkar ya, ingkar janji karena ada suatu aset yang bisa dijadikan jaminan ya oleh pegadaian. Jika arahan diterapkan dalam mekanisme pegadaian sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dalam dana terutama di daerah-daerah ya kan. Jadi ada beberapa daerah itu mungkin dia memiliki aset ya, tapi dia tidak memiliki uang tunai. Nah, untuk itulah adanya pegadaian menjadi solusi ya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan uang tunai. Nah, tapi dia apa ya kalau dibilang tuh sifatnya jangka pendek ya. Sifatnya jangka pendek. Jadi dia butuh uang, tapi dia sebenarnya nanti tuh akan dapatkan dana tersebut atau uang tersebut gitu ya. Sedangkan pada saat itu dia tidak memiliki dana, tapi dia punya aset yang berharga yang bisa dijadikan sebagai jaminan. Nah, disinilah fungsi dari pegadaian ya, fungsi dari pegadaian. Nah, lalu pegadaian ini ya merupakan salah satu lembaga keuangan ya, yang mana dia lebih mudah ya sebenarnya daripada perbankan ya, lebih mudah dan lebih praktis. Lalu di sini dikatakan prosedur yang relatif sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat ya, terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Di samping itu mengingatkan jasa-jasa yang ditawarkan perum pegadaian, manfaat lain yang dapat diperoleh nasabah adalah di sini bukan perum lagi sekarang ya. Kalau dulu tuh perum, jadi dulu tuh ada namanya perjan, ada namanya perum, ada namanya perseroan ya. Nah, kalau sekarang semuanya udah perseroan terbatas atau PT ya. Jadi ingat ya, PT itu bukan perusahaan terbatas ya, tapi perseroan terbatas ya. Nah, dulu tuh namanya perum. Jadi perum itu BUMN pemerintah yang melayani yang menyangkut kebutuhan umum ya. Nah, salah satunya itu ada pegadaian. Nah, dulu tuh perum itu ada pos, yaitu perum ya. Terus pegadaian tuh perum ya. Terus PLN itu perum ya. Nah, kalau jawatan itu jadi BUMN pemerintah ya, perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, yang mana dia menghubungkan jasanya itu menghubungkan antara satu tempat dan tempat yang lain. Nah, dulu itu perjan itu adalah kereta api, ya kan? Jadi itu namanya tuh perusahaan jawatan kereta api, ya. Kalau sekarang tuh perseroan terbatas KAI, ya, KAI. Nah, ini pegadaian ini dia perusahaan umum dulunya, karena dia menyangkut kebutuhan banyak orang, ya, menyangkut kebutuhan banyak orang, sehingga dia namanya perum, ya. Nah, di sini dikatakan di samping mengingat jasa ditawarkan perum pegadaian, maka manfaat lain yang dapat diperoleh nasabah adalah penaksiran nilai suatu barang bergerak dari suatu institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya, ya. Lalu rukun dan syarat pegadaian kemarin udah ya, sebenarnya rukunnya itu ada ijab kabul ya. Terus ada rahin ya yang menggadaikan, yang menerima gadai, murtahin ya. Nah, syarat sah juga udah kemarin. Lalu ada ini harus berupa barang atau harta yang nilainya seimbang
dengan utang serta dapat dijual, dapat dimanfaatkan serta memiliki nilai harus spesifik dan jelas ya. Aman juga udah ya, misalkan emas berapa gram ya, berapa kilogram. Nah, emasnya ini pun juga dia harus spesifik di logam mulia atau apa. Terus logam mulianya juga harus lebih spesifik lagi, misalkan logam mulia keluaran siapa. Ya karena logam mulia itu sekarang banyak ya, ada antam, ada UBS, terus ada apalagi banyak ya. Nah, akad perjanjian pada pegadaian syariah memang yang dikenal, yang paling terkenalnya itu yang menjadi apa ya, lokomotif itu adalah akad qardul hasan ya, atau akad pinjam meminjam yang baik itu ya, akad pinjam meminjam yang baik. Nah, sedangkan akad-akad yang lain itu dia hanyalah istilahnya gerbongnya aja ya. Sedangkan yang menjadi kepalanya itu ya qardul hasan ya. Nah, ada juga akad al-mudarabah, yaitu sudah mulai ada modifikasi bahkan murabahah sekalipun ya. Murabahah sekalipun bahkan juga itu udah ada juga murabahah ya. Mudarabah, murabahah ya, terus yang lainnya juga sebenarnya udah ada di pegadaian ya. Hanya saja bedanya kalau pegadaian ciri khasnya itu ya ada barang yang digadaikan. Kalau di dunia perbankan atau yang lainnya mungkin ada namanya pinjaman-pinjaman ya, tapi kan ada yang tanpa agunan ya kan. Nah, tapi kalau di pegadaian semuanya pakai agunan, terutama menggunakan logam mulia ya, menggunakan logam mulia. Nah, di sini yang menjadi ciri khas dari pegadaian, terutama yang syariahnya ya, yaitu adanya agunan atau jaminan yang dipergunakan oleh nasabah untuk meminjam uangnya ya, untuk meminjam uang dari pegadaian, sehingga adanya rasa tanggung jawab gitu ya. Sebenarnya kan ketika ya sama, jadi gini teman-teman ya, ketika kita mengikuti suatu acara ya, acaranya itu misalkan gratis ya. Nah, biasanya ya hampir sebagian orang, biasanya ya bukan berarti semuanya juga, hampir sebagian besar orang ketika dia menghadiri suatu acara yang gratis, dia kurang memiliki rasa memilikinya atau sense of belongingnya ya terkadang. Nah, tapi ketika dia membayar ya, mengikuti suatu acara, dia membayar, nah biasanya dia akan benar-benar memperhatikan tuh. Nah, karena dia sudah ada pengorbanan gitu kan. Nah, begitu pula dalam pegadaian yang syariah ini juga ya. Nah, ketika dia menjaminkan hartanya, asetnya dia untuk mendapatkan aset juga itu berupa dana tunai ya, uang tunai. Nah, biasanya dia akan bersikap hati-hati ya kan. Dia akan bersifat hati-hati untuk menggunakan dananya tersebut, dan dia benar-benar memperhatikan karena dia ada jaminannya gitu kan. Beda dengan yang tanpa jaminan sedikit pun ya. Tapi bukan berarti juga kalau nggak ada jaminannya jadi nggak bertanggung jawab, nggak juga ya. Hampir sebagian besar orang tuh kalau udah ada yang dikorbankan biasanya dia akan sangat hati-hati gitu ya. Nah, kalau sekarang sih udah agak mending ya teman-teman ya. Sekarang tuh agak mendingnya kenapa gini? Dari kartu identitas kita ya, sekarang itu udah bersifat single identity ya, atau satu identitas ya. Kalau dulu ya, itu orang bisa berkali-kali membuat KTP ya, orang bisa berkali-kali membuat kartu identitas. Nah, ini akan berpengaruh terhadap ini juga dalam dunia lembaga keuangan ya. Berpengaruhnya gimana? Orang dahulu kala itu ketika dia meminjam uang ya, dengan satu alamat KTP gitu kan, dan dia memiliki kesempatan untuk membuat alamat KTP lain lagi kan, sampai-sampai kan dulu ada lagunya Ayu Ting Ting ya, alamat palsu. Kalau sekarang udah nggak bisa ya. Cari kesana kesini. Nah tuh kan, mulai kan. Apa sih, Dok? Nah,
Kalau sekarang udah nggak bisa lagi ya. Ayu Ting Ting nggak akan bisa bikin lagu alamat palsu lagi. Kenapa? Karena udah single identity ya. Satu KTP ya. Jadi nggak bisa tuh dia bikin KTP di sini, dia bikin KTP di sana, ya kan? Nah, jadinya ya udah KTP satu ya satu ya. Mau minjem di mana ya alamatnya di situ aja gitu. Nah, jadi dalam dunia lembaga keuangan pun juga berpengaruh ya. Berpengaruhnya ya dia akan menjadi lebih tidak bertanggung jawab ya. Apalagi misalkan Eta kan nyantai. iya ini saya mental nih. Iya, Pak, bentar lagi, Pak. Oke, kita lanjut ya. Jadi sebenarnya slide-nya itu ya. Coba saya share lagi. Iya, Pak. Nah, Bapak itu headsetnya kekerebekan. Punya siapa itu yang kekerebekan? iya itu. Nah, udah gak ada lagi. Nah, ada juga akad ijarah, itu akad sewa. Nah, akad sewa ini juga dipergunakan dalam dunia pegadaian syariah ya. Ya hanya saja tadi itu bedanya ya. Jadi dia ada modifikasi penjaminan aset yang dimiliki ya. Terutama aset-aset berharga ya. Nah, di sini yang menjadi ciri khas dari pegadaian syariah ya. Nah, pegadaian juga ada lagu jinglenya ya. Tahu lagu jingle pegadaian? Apa itu, Gu? Pergadaian. Nah, Asik. kan ada Masih Rido. ada yang tahu ya. Bagus ya. Oke. Itu mengenai materi hari ini ada yang mau ditanyakan? Mana Rido tadi? Pegadaian gitu ya. Ya Pak, ya Pak. Perdamaian itu, Pak. Perdamaian, Pak. Lumayan. Nah, Coba dong lagi dong. Bapak nanti materinya di-share aja, Pak. oh, iya. Biar kita Siap. bisa baca-baca lagi gitu, Pak. Enggak, iya. Sebenarnya sih saya ada tujuan lain juga ya, biar teman-teman juga lihat ini ya, link YouTube-nya juga ya. YouTube. Nah, iya kan. Nah, nanti saya lihat. Saya lihat linknya dulu ya. Kalau ada banyak yang lihat baru saya share materinya. Kalau Jangan yang lupa di-share ya. Nah, iya. Gimana nih, teman-teman? Ada komen ya, Pak ya, harusnya ya, Pak ya. komen ya.